Shalom. Di tengah kita sudah ada Bapak Hoke dan tim. Sebelum nanti beliau akan sampaikan pesan Tuhan. Biar pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Beberapa hari ini, beberapa waktu ini ada sebuah firman yang Tuhan terus bicara di hati saya. Dan saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mari buka di Lukas pasal 14. Hari ini kita ada 2 sesi. 2 atau 4 sesi ya. Mohon maaf ini suara memang begini ya Bapak Ibu. Bisa kedengaran gak suara saya? Masih bisa ya. Besok yang daftar buat pelatihan, boleh angkat tangan? Ada yang daftar? Wah, lumayan banyak. Siapkan stamina kita. Amin. Saya mau bacakan dari ayat 15 Bapak Ibu. Lukas 14 ayat 15. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berdalih itu beralasan. Banyak alasan. Ya. Firman Tuhan berkata begini. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, ayat 15 ini semestinya nyambung dari ayat yang di atasnya. Hari itu Yesus sedang ada di sebuah perjamuan, kalau Bapak Ibu sempat baca ayat-ayat di atasnya. Dan ketika itu banyak tamu-tamu yang datang dan menghadiri. Lalu mulai ada diskusi-diskusi. Dan anehnya perjamuan atau pertemuan itu dilakukan pada hari Sabat. Dan Tuhan Yesus sempat men-challenge lah orang-orang Farisi yang sangat ketat dalam urusan adat istiadat. Karena ada seorang yang menderita sakit. Dan Yesus memilih menyembuhkan. Menurut adat istiadat orang Yahudi, tidak boleh ada seorang pun yang melakukan pekerjaan semestinya di hari Sabat. Tapi Yesus hari itu memilih tetap memberikan anugerah, mengalirkan kesembuhan. Singkat cerita, diskusi berlanjut dan sebagainya. Lalu satu perikop di atasnya, di atas ayat yang tadi, atau 2 perikop di atasnya dikatakan, bagaimana situasi dalam sebuah perjamuan. Ada orang-orang yang di awal diundang dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Kalau engkau datang diundang kepada sebuah perjamuan, jangan langsung memilih duduk paling depan ceritanya. Tapi kalau di tempat ini, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini tempat yang depan ini kosong nih ya. Karena semestinya kalau nanti orang-orang yang diundang merasa dia cukup layak, ternyata ada orang yang lebih terhormat di dalam perjamuan itu, maka mau gak mau dia harus menyingkir. Ceritanya demikian. Lalu dilanjutkan pada perikop selanjutnya dikatakan di ayat 12. Yesus menceritakan kategori orang-orang yang harusnya diundang dalam sebuah perjamuan. Dan kita percaya bahwa perjamuan ini menggambarkan situasi kelak ketika kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini relate nggak dengan nanti pernikahan anak domba. Atau apakah ini pengangkatan, enggak, ini nggak dibilang pengangkatan. Tetapi kok di hati saya alarm itu nyala. Ayat ini, firman ini mungkin kita pernah baca cukup sering sebelumnya. Lalu dikatakan begini. Kalau engkau membuat undangan, kalau kita baca di ayat 12, Lukas pasal 14, ayat 12 dikatakan. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau dapat membalasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin,
orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Nah hari itu ketika salah seorang dari tamu-tamu yang ada di pertemuan itu mendengar Yesus ngomong seperti itu. Lalu dia bilang, wow, berarti orang yang diundang dan dijamu dalam kerajaan Allah itu keren banget ya. Lalu Yesus mulai cerita. Ayat 16. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Yang diundang berapa Bapak Ibu? Banyak orang. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai. Saudara, normalnya kalau seorang tuan atau seorang raja mengadakan sebuah pesta atau perjamuan, pasti dari jauh-jauh hari undangan disebar. Betul ya? Kayak misalnya gini, saya ingat Ibu Panglima mau menikahkan Pak Joshua. Itu setahun sebelumnya planning, perencanaan dibuat. Dan undangan siapa aja yang akan diundang itu sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya kalau nggak salah ya. Nah menjelang acara dimulai wajar sekali kalau si pembuat acara ngasih tahu, mengingatkan, pesta sudah mau dimulai. Betul? Kalau perumpamaan ini dibuat, dituliskan 2000 tahun yang lalu. Bahkan dari 2000 tahun yang lalu dikatakan, waktu kedatangan anak manusia sudah dekat. Kira-kira 2021 tahun kemudian, makin dekat atau bagaimana? Makin dekat ya? Setuju Bapak Ibu? Tapi begitu banyak orang yang merasa gini, Allah Tuhan berita tentang Tuhan datang itu udah lama. Udah sangat lama. Udah dari puluhan tahun yang lalu. Toh Tuhan belum datang. Tapi sekali lagi waktu saya baca ayat ini dibilang menjelang pertemuan itu dimulai. Artinya di detik-detik terakhir atau di jam-jam terakhir. Kita tahu bahwa hari-hari ini dikatakan berapa detik terakhir saudara? 100 detik terakhir. Apa yang terjadi di 100 detik terakhir? Mari kita baca. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Amin. Sudah siap, amin. Amin. Tuannya ini nyuruh siapa? Hambanya. Untuk ngapain? Kasih tahu ke semua yang diundang. Tapi yang aneh, ayat 18, perhatikan saudara. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata, aku telah beli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang kedua, beli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Apa yang terjadi setelah 3 kelompok orang ini memberikan alasan? Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Saudara, waktu saya doa tanya Tuhan, Tuhan kenapa bisa seperti ini? Saudara, siapa golongan pertama, lapis pertama yang diundang ini? Yang ujungnya kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat terakhir. Tidak satu pun dari yang diundang itu masuk. Waktu saya tanya Tuhan, Tuhan ini siapa? Ini apa? Ini nyambung dengan ayat yang di atas yang tadi kita baca. Jikalau seseorang mengadakan pesta, janganlah undang orang-orang terdekatmu. Aneh gak? Kalau kita bikin pesta, kita harusnya ngundang siapa? Orang-orang yang dekat, setuju? Tapi kenapa jangan undang keluarga, teman? Tapi tiba-tiba ada muncul satu kata yang buat saya jadi makin ngerti. Di ayat 12 itu dikatakan, di tengah-tengah dibilang, jangan mengundang saudaramu, sahabatmu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dan mengundang kau. Dengan demikian mereka dapat membalasnya. Saudara, waktu saya doa, Tuhan cuma bilang gini, mereka
orang-orang yang merasa cukup pantas. Mereka yang merasa punya banyak hal. Mereka yang merasa punya sesuatu yang bisa diberikan. Tiba-tiba di hati mereka muncul sebuah rasa familiar. Saudara, kalau Bapak Ibu merasa punya sesuatu, terus engkau dapat undangan, dan kau mungkin merasa punya status tertentu, semestinya kita punya hak menolak. Betul? Contoh gini, kalau Presiden Jokowi mengundang Presiden Amerika boleh nolak? Boleh, saudara. Ngerasa tidak terlalu penting. Ngerasa dia, aku gak lebih penting dari si pengundang. Saudara, hari itu saya gak tahu kenapa. Ada banyak orang, kata Tuhan, menjelang pertemuan dimulai. Ada sebuah pemisahan yang terjadi. Mereka yang seharusnya dapat kesempatan pertama, tiba-tiba karena mereka merasa tidak penting. Mereka merasa alasan acara itu perjamuan tidak terlalu penting buat hidup. Maka dia mulai memberikan alasan. Saudara, kalau saya mengundang seseorang, di hari atau di menit terakhir, dia membatalkan, ngamuk gak? Normal gak kalau saya ngamuk? Saudara buat pesta, orang yang saudara undang, di menit terakhir bilang, sorry saya gak bisa datang. Ngamuk gak saudara? Oh, ini saudara baik-baik semua kali ya, waduh sabar sekali ya. Panjang sabar, kok saya emang ngamuk? Setuju? Ada orang-orang di the last minute, mereka memutuskan, sorry, aku gak bisa datang. Dan minta dimaafin lagi. Minta dimaklumin lagi. Nah waktu itu terjadi, ini yang kejadian selanjutnya. Tuannya marah. Dan tuannya buat plan B. Ada sebuah pemutarbalikan keadaan. Kalau di kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang punya ladang, punya sapi, dan baru menikah. Jadi saudara yang belum menikah, udah gak usah cari-cari alasan, Tuhan kapan saya nikah. Enggak. Ya, Obaja. Obaja sebentar lagi diutus ke Papua. Amin, mana Obaja ya. Yes, walaupun kau belum punya jodoh, gak apa-apa ya Obaja ya. Ini ketawa dia, Tuhan kalau boleh gitu. Saudara gini, seringkali itu menjadi sebuah pemisahan yang terjadi akhir. Dan Tuhan ini terpaksa begini. Ganti plan. Karena mereka ternyata gak pernah menghargai. Saudara, saya sih tanya Tuhan gini. Tuhan ini orang model apa sih yang semestinya masuk garis pertama. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian begini. Saudara pernah lihat hamba Tuhan besar di Urapi, pernah lah ya. Saya pernah ikut KKR. Saya pernah, belum lama ini saya melayani di Toraja. Semua hamba Tuhan pasti pengenlah punya karunia yang wow. Setuju? Ya. Saya ini udah lama gak doain orang tumpang tangan bla 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 gitu. Ya udah gak lama banget sih, cuma udah lama lah gak doain. Hari itu di sebuah ibadah, altar call maju. Wah banyak banget. Saya mau ngedoain saudara, baru mau ngedoain nih. Orang yang mental, wih kaget saya, sama-sama kaget. Baru udah tebut. Terus ada yang baru saya, belum dia apa-apain. Baru mau saya pegang ini istilahnya. Tiba-tiba bahasa manifest, bla bla bla. Wah keren banget. Tiba-tiba di hati begini nih, di hati. Gue keren juga ya. Saudara itu parah loh. Keren juga nih karunia gitu. Nah tiba-tiba gini. Orang-orang yang mungkin wow di awalnya. Mereka yang mungkin di awalnya mereka punya bintang, punya sinar yang terang. Pada satu titik ketika mereka merasa menjadi familiar dengan semuanya. Maka mereka terpental saudara. Saya berdoa buat kita pasukan Tuhan yang engkau dan saya melayani Tuhan. Seringkali kita merasa udah mulai penting. Nih kalau saya enggak melayanan, jiwa-jiwa ini siapa yang pegang? Kan cuma saya.
Ya ini Obaja nih, wah kalau gua nggak hadir di ibadah nih, hadirat Tuhan nggak turun. Hadirat Tuhan cuma turun karena gua ada di situ. Wow, tiba-tiba rambutnya Bapak Obaja dari keriting menjadi lurus. Ya, saudara, ada orang-orang yang, ya saya senang kasih contoh Obaja nih, anak murid saya saudara. Wah dulu saya, kalau Obaja masih ingat ya, dulu dia pernah berantem sama temennya. Terus tahu apa yang saya buat? Saya buka ruangan, masukin tuh berdua, saya kunci dari luar. Lo berantem di sana. Mereka nggak ada yang berantem di dalam ya. Itu model Obaja. Wah, nakalnya bukan main. Tapi hari ini saya melihat Tuhan ubah hidupnya. Dan buat saya benar, dia adalah salah satu seorang pembawa hadirat Tuhan. Tapi saya berdoa, itu nggak cuma buat Obaja, itu buat kita. Amin. Tapi yang menjadi masalah adalah waktu kita merasa penting, merasa kita dianggap dan dipandang. Kalau nggak ada saya tuh pekerjaan nggak jalan. Lalu tiba-tiba ada di satu titik, engkau punya sebuah tawar-menawar dengan si pengundang, dengan Tuhan kita. Dan ketika perjamuan itu mau dimulai, engkau dan saya didapati menjadi orang-orang yang merasa penting untuk tidak datang istilahnya. Nah, hari itu saya cuma belajar ini. Ada banyak orang mereka seharusnya jadi lapisan pertama yang masuk dalam kerajaanku. Tetapi di satu titik mereka memilih menolaknya. Dan kalau Bapak Ibu baca dia selanjutnya dikatakan, pergilah dengan segera ke segala jalan dan segala lorong kota. Bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang buta dan orang lumpuh. Bahkan dikatakan masih banyak tempat. Dan Tuhannya bilang begini, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Saudara, di the last minute, ini yang firman Tuhan bilang, bukan saya ngomong. Tuhan akan mengganti istilahnya. Dari sekian banyak orang yang harusnya masuk lapisan pertama, diganti dengan orang-orang yang gak terpandang sama sekali. Waktu saya lihat anak-anak rock ya, ini anak-anak muda yang luar biasa. Jangan dipikir mereka ini malaikat setengah dewa gitu ya. Enggak, mereka bandel ya. Kadang-kadang saya waktu lihat mereka pelayanan gini. Ada satu anak izin sama saya, udah nyampe lokasi baru izin. Itu namanya bukan izin ya. SAWA, sir izin ya, saya mau pelayanan. Ini anak-anak muda kita. Yang tidak terpandang ini. Lalu saya tanya, kamu ada di mana? Dia izin ke Kalimantan. Saya tanya, kamu ada di mana? Saya udah nyampe sir. Lah kalau gitu lo gak usah ngomong sama gua gitu. Ini jenis orang-orang yang gak tahu aturan. Gak tahu manner mungkin ya. Walaupun kita berdoa mereka harus belajar di upgrade. Amin. Anak-anak muda. Amin ya. Kalian harus di-upgrade ya mannernya dan sebagainya. Tapi aneh-aneh. Justru orang-orang kayak mereka yang tiba-tiba mencelikkan mata saya. Mereka orang-orang yang tidak terpandang awalnya. Mereka punya kebutaan, kelumpuhan, kecacatan. Gak layak semestinya masuk dalam perjamuan besar. Tetapi tiba-tiba sebuah switch perubahan ditukar. Plan B. Tuhan bilang, karena kamu gak mau datang. Ganti. Dan ganti langsung ekstrim signifikan banget. Saudara, kualifikasi orang pertama yang diundang punya ladang, punya sapi. Artinya nih mereka orang-orang punya sesuatu semestinya. Tapi tiba-tiba Tuhannya bilang ganti semua. Cari bahkan orang-orang yang kalau dibandingkan dengan kelompok pertama, gak ada segininya istilahnya. Mereka yang mungkin parah banget. Mereka orang bahkan di terjemahan lain dikatakan, mereka orang yang jahat bahkan. So jangan heran kalau hari-hari jangan kaget. Di Alkitab dibilang gini, pada hari-hari terakhir, para pemungut cukai, para pelacur, para pembuat kejahatan akan mendahului masuk ke dalam kerajaan surga. Saya berdoa saudara, jangan sampai hari-hari ini di tengah semua hati Tuhan, engkau merasa terlalu penting dan berhenti tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terakhir saudara, supaya nggak kepanjangan ya. Ada berita baik saudara. Kalau begitu siapa yang bisa masuk perjamuan?
Ada yang tahu? Kalau begitu Tuhan, siapa yang dijamin ada di perjamuan itu dan bisa menikmati? Ada satu saudara, yaitu hamba yang mengundang. Betul? Betul? Hamba yang mengundang. Kalau saudara mau ada di perjamuan, mari berhenti beralasan. Minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku pekerja. Jadikan aku hamba. Yang Tuhan suruh apapun. Karena gak mungkin hamba yang manggil-manggil ini, dia gak ada di perjamuan saudara. Amin. Amin. Kalau hari-hari ini sebuah pesan Tuhan, kita harus yang namanya bergerak di setiap pelosok, di setiap desa. Bahkan kita belajar, apapun kita belajari, apapun kita terima, apapun kita mau belajar di upgrade. Makanya besok saudara, Senin dan Selasa, bahkan minggu depannya lagi, kita semua di upgrade. Kalau saudara misalnya, mau dengar kemarin kan Ibu Panglima bilang jam 7 sampai jam 4 sore. Saudara jam 4 jam aja ibadah, maaf kata, kita nih duduk udah kepanasan, betul ya? Ini jam 7 sampai jam 4 sore itu berapa jam? Berapa jam ayo? 9 jam saudara. Tahan? Mau? Karena orang-orang yang mengerti hati Tuhannya, mereka yang mau diperlengkapi dan mau di-upgrade. Mereka yang merasa Tuhan, aku ini gak layak semestinya. Dan engkau mengangkat aku untuk menjadi pelayanmu. Apapun yang kau mau, aku mau kerjakan. Saudara, mari jadi orang-orang yang punya mental seperti orang-orang kelompok kedua. Yang sama sekali gak cukup layak, gak ada bagus-bagusnya. Tetapi mari punya kerinduan, pekerjaan seperti hamba yang mencari yang terhilang. Saudara, ada 270 juta jiwa di Indonesia. Ada 34 provinsi. Bahkan kota Bekasi ini aja ada banyak yang belum dijangkau. Dan mau gak saudara? Jangan cuma duduk diam dengar firman. Tapi mari mulai bergerak. Mari lakukan sesuatu. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah cerita kesaksian. Saudara, saya ini di Mahanaim tahun ini ya. Masih baru masuk tahun ke-17 saudara. Ada yang bercanda nih gitu. Tahun ke-17 saya masuk Mahanaim, waktu itu usia saya 23 tahun. Masih muda. Sekarang udah ngitung sendiri lah ya. Dan hari itu saya cuma guru biasa. Saya punya murid kayak Obaja, ada teman-teman yang parah-parah. Dan hari itu saya cinta banget, passion banget melayani mereka. Sekian tahun. Lalu itu mulai digerus dengan keletihan, rutinitas. Lalu Tuhan mulai percayakan lebih banyak kerjaan. Iya. Dan tanpa disadari saya mulai ngerasa cukup berharga, bukan cukup berharga, cukup berjasa dan sebagainya. Sampai satu kali saya mulai kehilangan passion melayani dengan hati. Saya tetap ada dan saya tetap berdiri khotbah. Saya tetap memuridkan. Saya tetap jadi guru, jadi kepala sekolah. Tetapi nggak bisa dibohongi, hati ini mulai kehilangan. Dan saya mulai hitung-hitungan waktu. Saya mulai hitung-hitungan dengan semua tugas. Tanpa disadari, saya mulai beralasan. Waktu itu saya belum menikah. Wah, kalau orang belum nikah itu gak ada yang dipikirin. Betul gak? Betul ya Obaja ya? Gak ada yang dipikirin loh. Gak perlu mikirin ngasih makan istri apa. Betul. Ya Mas Teguh masih inget ya masa-masa belum menikah ya. Mau kemana aja Tuhan mau? Ayo silakan. Go ahead. Wah, tapi begitu tiba-tiba Tuhan bawa saya masuk ke pernikahan. Mulai hitung-hitungan jalan. Gak bisa dipungkiri di kepala saya. Nanti kalau saya buat ini gimana ini. Dan berapa minggu lalu, sebulan atau 2 bulan lalu. Saya cuma ngebatin begini, Tuhan. Saudara saya jadi kepala sekolah SMK Mahanaim itu. Ini tahun ke-7 saudara. Dan tahun ke-7 ini. Saya ngerasa gini, Tuhan. Kok ya saya ini udah mulai jauh dari apa yang kau mau. Saya ngebatin, Tuhan. Boleh gak sekali lagi lakukan sesuatu di hatiku untuk aku bisa sederap, seirama dengan hatimu lagi. Saya cuma ngebatin gitu aja, karena saya ngerasa Tuhan, saya ini kok parah banget ya. Saya memang tetap pelayanan,
Tapi hari itu saya cuma bilang, Tuhan, boleh gak sekali lagi do something di dalam hati saya. Dan tiba-tiba Tuhan kasih ide sama saya. Saya punya 20 sekian guru. Guru-guru saya ini kebanyakan melankolis plekmatis. Saudara kalau belajar temperamen melankolis plekmatis itu model yang susah banget disuruh. Ya, dikasih cambuk gede aja belum tentu jalan. Ya. Kepala sekolahnya yaitu saya sendiri sama melankolis plekmatis, sama-sama nggak enakan, suruh nggak ya, suruh. Sama-sama nggak enakan dan nggak jadi. Ya. Tapi satu kali waktu Tuhan ngomong kayak gitu, saya bilang, saya kumpulin semua guru. Saya bilang, saya dapat ini dari Tuhan. Yuk mulai bulan ini, bulan April kemarin. Kita mau kerja, jangkau jiwa, buka pelayanan rumah belajar. Kita cari duit sendiri buat pelayanan. Gak tahu gimana caranya. Saya bilang gitu, satu kelompok saya targetin 3 juta minimal duit. Loh mereka ini bukan bisnismen, saudara, guru. Lah mereka juga mikirin buat perut mereka istilahnya. Saya bilang minimal buat 1 rumah belajar setiap kelompok. Saya bagi 6 kelompok. Lalu saya bilang minimal dalam 2 bulan 5.000 jiwa kalian tuai. 5.000 itu sedikit semestinya. Sampai bulan Mei ini saya kasih target. Waktu saya ngomong itu sejujurnya karena kemelankolisan saya. Sempat ngerasa Tuhan nanti mereka marah gak? Tapi saya bilang Tuhan kalau ini darimu aku mau lakukan. Tapi kalau ini bukan darimu Tuhan, please jangan ini jadi obsesi saya. Hari itu seminggu kemudian saya mau batalin semuanya. Saya mau cancel semua karena saya rasa Tuhan jangan-jangan ini cuma sebuah mimbar mencari perhatian atau mengejar pencapaian. Tapi hari itu waktu saya mau batalin, tiba-tiba Tuhan bilang enggak, lakukan. Saudara, dalam seminggu kemudian, ini yang saya lihat. Tiba-tiba mereka punya kerinduan, gak tahu datangnya dari mana, saya tahu itu dari Tuhan. Saya gak ngomong panjang lebar, saya gak ngomong banyak hal. Saya cuma bilang ini hatinya Tuhan. Tiba-tiba semua kelompok bergerak. Mereka yang ada cari dana dengan cara yang, waduh, buat saya sih ajaib banget. Saudara ada satu kelompok jual beli pulpen bentuk kunci. Terus mereka bilang, Sir, kita mau jual di acara ibadah. Kita bilang ini kunci kerajaan surga. Saya bilang, ngaco, jangan bilang kunci kerajaan surga. Saya bilang, ya jual yang benar ya. Duh, mereka modal berapa sih? Itu bisa dapat puluhan kali lipat. Yang belum mereka jual cuma rumah dan mobil aja yang belum dijual. Apa aja udah dijual sama mereka. Bahkan saya jadi objek buat jualan mereka. Saya bilang kok jualnya ke saya. Gua kan yang menginisiasi, jangan jual ke gua. Jual ke yang lain. Oke siap Pak. Dan 2 minggu kemudian saya tanya. Berapa jumlah uang yang udah kalian dapat? Gak ada satupun mereka yang jawab. Nanti Pak Roy akan minta. Biarlah Tuhan yang tahu. Gaya banget mereka saudara. Gak ada satupun. Sampai detik ini saya gak tahu berapa. Tapi mereka kemarin bahkan. Mereka dapat donatur. Entah bagaimana saya juga gak ngerti. Saya gak ajarin bikin proposal. Saya cuma bilang Tuhan. Apa yang kau mau? Ini. Semua mereka bergerak. Dan hari ini kalau gak salah. Per hari ini mungkin udah 7 rumah belajar dibuka saudara. 7. Dan itu ada yang mereka mau nyerahin rumahnya buat dipakai. Ada yang nyerahin rumah dan ada yang tiba-tiba guru-guru yang selama ini saya lihat mereka males gitu. Kayaknya nggak mungkin diajak ke gerakan. Tiba-tiba saya lihat bagaimana mereka rindu ngajarin. Bagaimana mereka mau terjun bahkan di hari Minggu kayak gini. Mereka nggak ada yang nolak. Mereka senang banget. Saya bilang Tuhan, thank you ya Tuhan, thank you. Buat kami bisa sekali lagi Tuhan. Nangkep hatimu. Dan saya berdoa saudara. Doa saya nih. Ayo saudara bisa lakukan sesuatu kok. Saudara dipanggil jadi orang-orang yang membawa perubahan. Mulai dari tetanggamu, lingkungan sekitarmu. Lihat apa yang bisa engkau kerjakan. Waktu saya cuma bilang iya Tuhan mau. Tuhan yang bergerak sendiri saudara. Sampai hari ini saya melihat begitu banyak. Kemarin mereka melayani di sebuah panti asuhan. Keren banget. Saya gak sempat kasih fotonya. Dan anak-anak SMK saya ajak. Bukan saya ngajak, guru-guru yang ngajak. Mereka mendoakan anak-anak. Saya lihat anak-anak muda ini keren banget.
Dan saya percaya ini loh, ini waktunya. Paksa semua orang masuk. Sebab rumah Tuhan harus penuh. Amin. Saudara, sebelum paksa orang lain, hari ini paksa dirimu. Amin. Daripada engkau ketinggalan bangku, ketinggalan tiket di undangan itu. Saudara, nih ayat terakhir. Di bagian ini bilang gini, ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saya berdoa itu tidak pernah digenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan masuk di dalamnya. Maka dari itu, putuskan. Jangan jadi orang-orang yang beralasan. Tapi mari ambil bagian dalam apa yang Tuhan mau. Sudah pasti Tuhan yang ngomong. Hamba yang ada di sini. Mereka yang mengerjakan yang Tuhan mau. Mereka ada di perjamuan itu. Saudara, saya nggak tahu Tuhan datang kapan, pengangkatan datang kapan. Saya juga nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi mari putuskan, jangan jadi pengangguran. Karena kerajaan sorga tidak terima pengangguran. Bekerja, lakukan apa aja. Saudara, hari-hari ini di tengah mereka lagi puasa nih. Kenapa nggak saudara mulai penginjilan? Ini saya kemarin ditawarin bunike sajadah profetik. Sajadah profetik. Loh, saudara percaya ada sajadah profetik? Ditulis, kalau nggak salah kalimatnya apa ya? Di apa? Ketika aku berlutut, aku melihat langit terbuka. Wah, kurang lebih gitu. Saudara mau nih? Ini bukan promoin ya bunike ya. Nanti komisi. Saudara bisa jual sajadah profetik kepada orang-orang di luar sana. Bisa loh. Dan banyak yang bisa kita kerjakan, banyak banget. So berhenti jadi orang yang beralasan dan merasa dirimu terlalu penting. Terlalu punya alasan. Sehingga kau kehilangan kesempatan ada di perjamuan. Saya berdoa biar ini jadi berkat. Mari tundukkan kepala kita.